Pak Jokowi, kita sudah cukup bagus menata TNI selama hampir 20 tahun. Jangan ditarik-tarik lagi. Jangan lagi dikembalikan. Dan TNI kita makin profesional, makin bagus, makin dipuji banyak oleh orang di seluruh dunia kan. Muji-muji. Karena makin profesional itu, jangan ditarik-tarik lagi. Urusan menurunin spanduk juga dilibatkan TNI. Itu maksud saya. Tentara kita yang profesional sekarang mulai menurun profesionalitasnya. Polisi kita yang memang belum profesional makin dilebarkan lagi partisipasinya. Itu keresahan saya ya. Gitu. Makanya kan melihat hal-hal yang nggak usah yang terlalu Anda sebutkan BIN misalnya, kita nggak tahu ya. Yang kasat mata saya itu sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan kita. Itu istilah saya. Jangan terlalu berharap lagi lah sampai 2024. Lalu orang kan akan tanya, lalu apa yang Anda cari sebenarnya? Karena begini, dalam setiap rezim, ya kan, Anda tidak menunjukkan bahwa kalau lihat pilihan-pilihan Anda tadi kan pilihan-pilihan bahwa Anda ini mahasiswa kanan yang ke tengah atau kanan yang bahkan ke kiri bisa aja kan? Anda NU nggak? Kalau secara kultural ya, tapi secara kultural ya, artinya tapi organisasi saya kan lalu enggak. pesantren saya hampir 7 tahun saya pesantren. Jadi secara kultural ya, struktural nggak pernah. Ya lebih kan? Itu ya saya suka tahlilan. Tapi no wonder sih kalau misalnya kalau Anda NU, Anda misalnya memilih Jokowi, Megawati kan itu mainstreamnya. Nggak ada. Bagi saya itu bukan itu ukuran saya. Ukuran saya itu ya visinya apa. Gitu ya. Nah, tapi saya kelihatannya Anda alergi sama tentara ya kelihatannya. Bukan alergi. Bukan nggak yakin. Yang saya mau katakan itu adalah kalau kita mau mendesain sebuah negara demokratik, semua bekerja sesuai dengan pakemnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, tentara itu ya pertahanan. Ya kan, polisi itu ya keamanan. Jangan bolak-balik gitu. Jadi yang nurunin baliho Satpol PP kan? Nah, itu di Satpol PP. Makanya ya itu elemen-elemen teknis terlalu kecil lah ya. Platformnya ini harus kita perbaiki betul. Itulah salah satu kritikan saya di era Pak Jokowi rezim kedua ini. Anda bilang elemen teknis, tapi itu menentukan karir politik. Karena di sininya itu yang saya sebut tadi, Pak Jokowi kita sudah cukup bagus menata TNI selama hampir 20 tahun. Jangan ditarik-tarik lagi. Jangan lagi dikembalikan. Dan TNI kita makin profesional, makin bagus, makin dipuji banyak oleh orang di seluruh dunia kan. Muji-muji. Karena makin profesional itu, jangan ditarik-tarik lagi. Urusan menurunin spanduk juga dilibatkan TNI. Itu maksud saya. Kecuali termasuk urusan vaksinasi juga. Vaksinasi, ya urusan tim reformasi. Jelas, nggak boleh. Kan Kasat kan, wakil dari Erick Thohir. Makanya nggak boleh. Itu maksud saya gitu. Jadi apa namanya? Kecuali dalam kondisi yang darurat sekali, dan itu pun tidak ada alternatif. Dan itu pun atas dasar keputusan politik. Gitu. Politik pemerintahan, bukan politik pemerintah tok. Gitu. Jangan misalnya tiba-tiba seorang Erick Thohir bisa nunjuk Kasat misalnya kan. Sama hal yang sama yang saya kecewakan kepada polisi kan. Nah, mengapa TNI ini dilibatkan? Ya karena polisinya kurang profesional. Itu selain jumlahnya nggak cukup, ya kan? Cuma sekitar 400 ribuan totalitas dari jumlah polisi kita. Tapi mereka juga kemana-mana gitu loh. Ada yang ngurusin KPK, ada yang ngurusin Bulog ya, ada yang ngurusin BIN, ada juga jadi di BUMN. Ini BUMN.
yang aktif loh, yang aktif. Iya, itu maksud saya. Iya, Gitu. itu. Jadi tentara kita yang profesional sekarang mulai menurun profesionalitasnya, polisi kita yang memang belum profesional makin dilebarkan lagi, ya kan ininya ya, partisipasinya Anda kemana-mana. melihat nggak ada elemen ketiga yang sekarang justru perlu kita garis bawahi, misalnya BIN gitu. Yang Ya, ketika Anda bicara tadi masuk wilayah-wilayah politik gitu, kan elemen ketiganya salah satunya banyak orang mengatakan misalnya pemilu kemarin kan, salah satu kubu kan mempermasalahkan keterlibatan aparatur negara kan di dalam proses pemenangan. Walaupun kemudian susah mencari saksinya, tapi kan yang disebut-sebut misalnya polisi, TNI, BIN. Kalau saya tuh lupa kalau TNI ya, tapi disebut-sebut seperti itu. Dan banyak orang meyakini bahwa di pemilu tidak netral lagi gitu. ya saya belum terlalu jauh. Belum ya. Saya cuman menyitir dari Namanya, permohonan permohonan dari salah satu kubu. Sebab namanya apa namanya itu ya, namanya BIN ya, kerjanya senyap ya, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Aku mau lihat yang fakta-faktanya aja. Kecuali tadi di press conference kan kalau mereka menyusup ke Taliban. Atau itu satu. Ada bisa bayangkan itu kan. Menyusup kok diiklankan. Dan baru kali ini BIN ada juru bicaranya lah sebenarnya. Rupanya ada juru bicaranya Iya, juga. itu dia. Oke. Nah, itu keresahan saya ya. Oke. Gitu. Makanya kan melihat apa namanya itu ya, hal-hal yang nggak usah yang terlalu Anda sebutkan BIN misalnya, kita nggak tahu ya. Yang kasat mata saja itu sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Oke. Mengkhawatirkan kita. Itu istilah saya. Jangan terlalu berharap lagi lah sampai 2024 gitu kan. Nah, oleh karena itu. Oh, itu keras sekali pernyataan. Jangan berharap lagi sampai 2024. Maksud Anda apa? Akan ada perubahan-perubahan yang lebih mengarah kepada penguatan demokrasi. Oke. Nah, jadi istilah adanya stagnan atau makin buruk? Sekarang tugas kita itu yang saya sebut itu menahan jangan lebih buruk lagi dari yang sekarang. Oke. Gitu ya. Tapi apakah 2024 akan terperbaiki? Itu masih pertanyaan. Oke. Dilihat Nah, dari itu saya akan sampai pada poin itu ya. Ya. Jadi Anda sampai pada kesimpulan bahwa jangan harap ini akan ada kecerahan, enlighten ya pemimpinnya. Yang ada adalah seperti ada meteor jatuh, kita harus nahannya. nahan gitu. Agar jangan sampai melesak jangan ke bumi. jangan terlalu jauh jatuhnya. Itulah salah satu mengapa saya sangat keras sekali menolak keinginan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan poin PPHN. Itu Karena kira-kira. itu bisa pintu masuk kemana-mana. Oke. Gitu. Salah satunya karena itu menurut saya itu udah sangat prinsipil kan. Oke. Kalau kita pakai PPHN macam-macam itu udah elemen teknisnya itu udah harus banyak yang dirubah. Oke. Dan kecenderungan elemen teknis dari turunan konstitusi ini, wah itu akan mengubah banyak sekali sistem pemilu, ya kan, macam-macam dan tiba-tiba nanti pemilihan presiden oleh MPR saja katanya. Itu yang saya sebut tadi elemen teknis kan. Jadi orang, mohon maaf, MPR hanya menyelesaikan makro. Betapa penting haluan berbangsa dan bernegara. Begitu di breakdown, begitu diturunkan ke elemen yang sangat teknis, kacau balau nih. Gitu loh kira-kira. Harus ngubah ini. Oke. Ujung-ujungnya masuk akal kalau presiden itu dipilih oleh MPR. Terlepas dari kelemahannya, Anda tetap mendukung pemilihan presiden langsung. Oh iya dong, itu kemewahan. Dan itu menurut saya amanah dari reformasi. Nah, salah satu kenapa saya tetap berada di luar ini, ya, nggak ingin masuk, meskipun secara manusiawi mungkin kadang-kadang saya lihat teman ya, tiba-tiba ada teman yang masih satu barisan dengan kita, sekarang pulang ke kampung di udah seperti selebriti. Wah, kalau orang Mandailing digordangin gitu orang. Digoreng itu digendang-gendang gitu. Pakai gondang adat lah. Ya, kan kalau cuma gendang-gendang ini di pakaian baju adat macam-macam itu kan dikasih gelar adat tambahan. Waduh. Gitu. Itu karena kan dianggap anak sukses lah sukses ya kan. Nah, kan kalau kita lihat orang-orang kayak begitu secara manusiawi kadang-kadang waduh kawan-kawannya hebat ya. Ketika matahari
Cahayanya di atas kepala, panas melelehkan. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, Kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia.